Pak, menanggapi ada pemilihan KONI ini kan di Kabupaten Berau ini, tanggapannya ini gimana Pak? Ada riuk-riuk ini? Oh ya, ya saya sebagai pemerhati olahraga ya, kalau kita ini poinnya satu, kalau teman-teman itu merasa cinta olahraga, maka kepentingan olahraga di Berau di atas segala-galanya. Siapapun nanti yang memegang tongkat pemimpin sebagai pemimpin KONI, itulah yang terbaik. Jangan artinya kita tidak ikhlas orang lain menjadi ketua KONI kalau memang dia lebih baik. Kenapa kita tidak mencoba memberikan kesempatan kepada yang merasa lebih baik? Nah sekarang indikatornya apa? Kalau tidak pernah diberikan kesempatan kepada yang lain, tidak ada indikator sama sekali. Nah sekarang saya bilang merasa diri cinta olahraga, tapi kita tidak mau melepas itu. Apakah kita mampu sebenarnya? Kalau merasa mampu oke. Kalau yang lainnya yang di luar sana juga mampu juga oke. Kenapa tidak diberi kesempatan kepada yang lainnya? Nah, persyaratan-persyaratan saya tidak melihat secara jelas sih. Persyaratan-persyaratan secara detail. Cuma saya dengar selentingan kalau itu ada satu syarat ditambahkan, harus pernah menjadi pengurus KONI. Nah, ini kan persyaratan yang tidak baku. Dalam arti itu setiap musda itu selalu muncul syarat-syarat yang menurut saya mengunci dan tidak memberi peluang kepada yang lain. Kenapa? Saya adalah tim pemenangan tim sukses Pak Attila Garnadi pada saat itu ketika berhadapan. Itu kira-kira tahun berapa itu Pak? Saya kurang ingat. 2 periode sebelumnya. 2 periode pada sebelumnya. saat Pak Hamid pertama jadi ketua KONI. Nah, notabene pada saat itu Pak Attila kan belum menjadi ketua KONI, belum pernah menjadi pengurus KONI. Yeah. Walaupun dia pernah memimpin cabur. Kalau nggak salah Pak Hamid juga, Al-Hamid juga nggak pernah di KONI pada saat itu. Tapi pada saat itu tidak muncul persyaratan bahwa dia pernah menjadi pengurus KONI. Persyaratan kali ini tiba-tiba muncul itu, pernah menjadi pengurus KONI di Berau. Nah, bagaimana memberi peluang kesempatan kalau dikunci seperti itu? Bisa saja di luar sana, walaupun saat ini tidak terlibat sebagai anggota KONI atau pengurus KONI sebelumnya, bisa punya kas, bisa punya kemampuan untuk itu. Mari kita adu, jangan dikunci dengan syarat-syarat yang kira-kira itu malah melemahkan, malah tidak memberi peluang kesempatan kepada putra-putra daerah terbaik di Berau untuk menggawangi KONI yang ada di Berau. Kalau kita ini merasa cinta olahraga, ya logo. Dalam artian itu mari kita bersaing dengan baik. Nah, persaingan ini kan belum dimulai. Langsung misalnya muncul, kalau nggak salah ini sudah muncul catatan kandidat tunggal dan sebagainya. Nah ini yang menurut saya secara demokrasi ini teman-teman yang lainnya itu sudah dipatahkan dari sisi administrasi. Kalau menurut saya panitia yang membuat aturan ini coba ditelah dulu. Apakah memang harus pernah menjadi pengurus KONI? Karena sebelumnya setahu saya waktu pemilihan KONI Pak Attila dengan Pak Hamid itu tidak ada syarat itu disampaikan. Jadi kenapa harus berubah-berubah Pak ya? Nah kenapa setiap musda satu ada lagi yang beda, musda berikutnya ada lagi yang beda. Nah ini kan kita tahu juga kemarin kan saya tidak terlalu tahu sejarahnya Pak Najamuddin dengan Pak Habib yang periode kedua juga ku dengar juga ada kisru. Nah apakah ini juga seperti ini cara kita mengantar pemimpin terbaik untuk KONI ini? Kalau menurut saya, kalau syarat-syarat seperti itu, mari kita berlaku dengan baik. Misi-misinya apa untuk pengembangan olahraga di Berau ini? Itu aja sebenarnya kuncinya. Nah, kita tidak bicara kepentingan, saya ini tidak bicara sebagai apa. Saya pencinta olahraga. Saya juga pernah pegang cabur 2,5 di Berau sebagai ketua WUSU 2,5 sekarang di Waka 4 WUSU Kaltim. Jadi kita kepingin olahraga di Berau ini maju. Beri kesempatan kepada putra-putra daerah terbaik untuk menggawangi itu KONI siapapun, entah itu yang masih ada di KONI atau di luar KONI sana, silakan. Nah, disitulah persaingan kita adu, visi misi kita adu, apa mampu mengembang olahraga ini. Karena kalau kita bicara jujur, basic mereka sebelumnya ada di olahraga itu juga nggak ada. Sebelum masuk ke cabur juga nggak ada, sebelum pegang cabur nggak ada, sebelum pegang KONI juga. Basicnya apa kan megang tinju, megang olahraga yang lainnya. Baru bergabung di KONI membuat sebuah prestasi. Itu menurut ukuran kita saat ini. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa yang di luar sana kita tidak mencoba membuka mata? Ini ada 2-3 kandidat, coba kita adu visi misinya, programnya dan sebagainya. Nah itu baru fair, itu asik, itu demokrasi itu. Tiba-tiba ini baru berlalu sudah dikunci dengan persyaratannya.
Jadi jangan kunci persyaratan Pak ya. Adu visi misi yang lebih bagus ya. Adu visi misi dulu. Kalau misalnya persyaratannya sesuai dengan ADRT-nya. ADRT mengatakan tidak harus ke kota kota. Mari buka ADRT itu. Ada nggak di ADRT bahwa dia harus pernah menjabat ketua KONI, pengurus KONI sebelumnya? Pernah nggak menjabat? Bukan di situ. Kalau itu menjadi persyaratan, itu namanya mengkebiri hak teman-teman ini untuk menjadi orang yang kira-kira memikirkan olahraga dan sebagainya, beri kesempatan berlaga dan sebagainya. Kalau itu persyaratan pernah menjadi pengurus KONI, Hamid sebelumnya juga nggak pernah menjadi pengurus KONI, tiba-tiba menjadi pengurus cabur dan sebagainya. Tidak pernah kita ada sebelum itu. Diundang kita ke dalam menjadi pengurus cabur. Nah itu lagi kita juga tidak pernah. Saya juga tidak mengenal WUSU, dipersilakan menjabat itu, tapi saya bisa mengembangkan WUSU pada saat itu. Artinya kalau itu mau diambil sebelum-sebelumnya kalian ini pernah nggak pegang cabut, pernah nggak jadi pengurus KONI? Kalau itu standarnya, kenapa dari musda ke musda ada hal-hal yang berubah? Anda baku, apakah ini tuntutannya seperti apa? Kan aku mengikuti persis itu perjalanannya antara Pak Atila dengan Pak Amin pada saat itu, tidak disebutkan pada saat itu. Jadi harapan buat Bapak sendiri apa nih? Nah kalau harapan saya pribadi, kepingin ini seru nih. Kalau calon tunggal ya gitu-gitu aja sih menurut saya. Itu aja pelaku-pelaku olahraga di sini. Nah kalau mau seru, kita pilih mana yang terbaik di antara tiga kandidat ini. Nah, mari kita beri kesempatan. Nah teman-teman yang pegang cabur tentu punya pandangan tersendiri. Yang mana kira-kira nih, nah, kita perlu perubahan juga nih. Butuh perubahan dalam artian ya bagaimana KONI ini dipimpin oleh teman-temannya sebelumnya atau yang di luar sana. Mari kita adu program. Berikan kesempatan tiganya untuk adu program, adu visi misi. Adu visi misi Pak. Ya. Jangan kunci. Nah, kalau saya bilang ya jangan kunci dengan persyaratan yang kira-kira itu membelenggu dan mengkebiri hak teman-teman. Artinya gini, kalau memang itu ada DRT enggak bahwa dia harus pernah jadi pengurus KONI. Kalau sebelumnya ada, kenapa sebelumnya boleh? Walaupun tanpa pengurus KONI. Ya kan gitu. Oh, okay. Kenapa tiba-tiba ini muncul? Oke, makasih Pak. Salam olahraga.